warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, untuk materi yang ini saya share ke teman-teman semua, yaitu bagaimana caranya kita belajar Microsoft Office Word ya, bagi pemula ya. Jadi nanti di video ini saya ingin share ke teman-teman semua, ada beberapa materi yang ini saya share ke teman-teman semua. Ya, ini materinya ya. Jadi saya harapkan teman-teman semua bisa mengikuti video ini dari awal sampai selesai ya. Ya, mungkin ini durasinya cukup lama ya, karena materi yang ingin saya sampaikan ini cukup banyak. Jadi teman-teman semua saya harapkan benar-benar mengikuti dari awal sampai selesai. Ya, jadi langsung saja ke materi ya. Materi yang pertama yaitu mengenal layar atau lembar kerja pada Microsoft Office Word. Ya, jadi teman-teman semua, bagi pemula mungkin bagi Anda yang belum tahu bagaimana caranya kita memulai membuka Microsoft Office Word. Jadi caranya cukup mudah sekali. Ini kebetulan di layar komputer saya ya sudah ada. Jadi kalau di layar komputer atau di desktopnya belum ada, teman-teman semua bisa mencarinya di menu Start, kemudian All Program, setelah itu cari Microsoft Office ya, kemudian pilih Microsoft Word 2010. Oke, ini tampilan Microsoft Office Word ya. Jadi Microsoft Office Word yang saya gunakan ini Microsoft Office yang 2010 ya. Jadi kalau teman-teman semua menggunakan yang versi sebelumnya atau sesudahnya, silahkan tinggal disesuaikan saja. Saya kira untuk menu-menunya juga tidak jauh berbeda ya. Jadi teman-teman semua, ini tampilan Microsoft Office Word ya. Jadi ini adalah tombol minimize ya kalau ini, kemudian maximize, kemudian ini close windows ya. Jadi kalau teman-teman semua ya, ini minimize berarti ya di minimize, kemudian maximize ya, diperkecil layarnya seperti ini. Kalau ini berarti untuk mau close program ya. Cukup jelas ya teman-teman semua ya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke bawah, yaitu ini namanya menu bar. Menu bar ada home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view. Oke, kemudian di bawahnya menu bar ada toolbar ya. Kalau di home isinya seperti ini, kemudian di insert isinya seperti ini ya. Nanti juga kita akan pelajari semua bersama-sama. Page layout isinya seperti ini, kemudian reference isinya seperti ini, mailing, review, dan view ya. Jadi nanti juga akan muncul menu-menu lain ketika teman-teman mengaktifkan salah satu menu di toolbar ya. Nanti akan kita bahas di materi ini. Kemudian ini sudah cukup ya untuk pengenalan layar ya atau lembar kerja pada Microsoft Office Word. Saya kira sudah cukup. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu menampilkan ruler ya atau penggaris ya. Jadi ruler atau penggaris ini sebagai alat bantu kita untuk mengatur page layout ataupun ukuran kertas ya. Untuk mengaktifkan ruler, teman-teman semua bisa masuk ke menu view, kemudian ruler ya. Jadi nanti di sini akan tampil penggaris di sini ya. Jadi nanti akan mempermudah kita untuk mengatur tatanan teks ya. Ini sudah cukup ya teman-teman semua ya untuk ruler. Kemudian yang selanjutnya yaitu menampilkan teks boundaries atau batas antara teks dan lembar kertasnya ya. Jadi biasanya di sini kan muncul semacam garisan yang memutar di sini ya. Ya, jadi untuk mengaktifkannya teman-teman semua ke menu file, kemudian ke option, kemudian ke advance ya, kemudian ke bawah cari teks boundaries
ya. Jadi silakan teman-teman semua pilih centang yang show text boundaries. Oke, ini sudah muncul ya untuk text boundariesnya. Kemudian yang selanjutnya kita merubah satuan ukuran ya, satuan ukuran. Ini kebetulan yang saya pakai ini menggunakan inci ya, jadi kita akan coba merubah menjadi ukurannya cm. Oke, untuk merubahnya teman-teman sama caranya seperti tadi, masuk menu file, kemudian option, setelah itu advance, kemudian cari yang ukuran ya, ini ya, kita pilih yang cm. Oke, ini untuk menampilkan ruler, kemudian menampilkan text boundaries, kemudian untuk ukuran saya kira sudah cukup. Kemudian mengatur tatanan dokumen atau page setup ya, page setup ya. Jadi untuk mengatur tatanan dokumen ya, untuk tinggi kertas, lebar kertas, kemudian untuk mengatur jarak sebelah kanan, sebelah kiri, dan lain sebagainya. Untuk mengatur page setup atau tatanan dokumen, teman-teman semua masuk ke menu page layout, kemudian margin, pilih custom margin ya. Kemudian ini satunya sudah cm ya teman-teman semua ya. Kemudian kita coba untuk mengaturnya, untuk atasnya atau topnya kita buat 4 cm, kemudian untuk bottomnya kita buat 3 cm ya. Kita coba saja. Kemudian untuk leftnya 4, kemudian untuk right-nya yaitu 3 cm, contoh seperti ini, 3 cm. Kemudian untuk kertasnya atau papernya kita coba buat yang A4 saja ya, atau teman-teman semua mungkin untuk mau mengeprintnya untuk kertas ukuran yang berbeda juga silakan disesuaikan saja dengan sini ya. Sudah difasilitasi oleh Microsoft Office-nya, mau yang letter atau yang legal dan sebagainya ya. Jadi kalau yang letter ini ukurannya 21,59 sama 27,94 cm ya. Jadi teman-teman semua sudah memperkirakan ya ukurannya ukuran apa saja. Kemudian yang tadi yang 4 ya, kita cobanya ya. Kemudian yang selanjutnya kita memilih apply to ya, pilih apply to nya. Nanti teman-teman semua kalau untuk seluruh dokumen ukuran kertas atau settingannya mau sama persis seperti ini, berarti pilihnya wall dokumen ya. Oke, wall dokumen ini kita coba, kita buat 2 kertas ya, kita coba 2 kertas ya. Ini ukurannya sama, tapi kita coba memilih yang lain. Ini contohnya kita buat, ini papernya kita buat yang ukuran berbeda ya. Kita buat ukuran yang berbeda, contoh ukuran amplop ya, biar perbedaannya tampak jelas ya. Kemudian yang sini ini yang apply to nya kita this point forward ya. Jadi nanti ini yang berubah ini yang letak kursornya ada di sini ya, jadi nanti akan berubah ya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, ini bedanya di sini ya. Kalau kita mau menambah layar juga sama, nanti ukurannya ukuran amplop seperti ini semua. Oke ya, sudah paham perbedaannya ya teman-teman semua ya. Ini untuk mengatur tatanan dokumen atau page setup. Kemudian yang selanjutnya kita akan menyimpan dokumen. Menu file, kemudian save. Kemudian teman-teman semua tinggal mencari local disk, kira-kira teman-teman mau menyimpannya di mana ya. Ini saya coba simpan di sini ya. Jadi ini secara default ya, kalau kita belum mengetik ini secara default nanti nama filenya yaitu doc1 ya, doc1. Kita coba save saja di sini.
Oke, kita sudah memiliki file yang namanya doc1 gitu ya. Kemudian kita coba untuk menutup dokumen ya. Kita sudah mengakhiri sebuah pekerjaan ya. Kemudian kita ingin menutup dokumen ya. Untuk menutup dokumen, yaitu teman-teman semua bisa masuk ke menu file, kemudian close ya. Secara otomatis dokumen-dokumen atau pekerjaan yang kita kerjakan akan terclose atau tertutup ya. Kemudian yang selanjutnya kita untuk membuka dokumen ya. Untuk membuka dokumen kita bisa masuk ke menu file, sama saja, kemudian open. Oke, saya coba untuk membuka yang 8-12. Oke ya, kita sudah membuka dokumennya. Kemudian kalau kita mau membuat dokumen baru ya, membuat dokumen baru, teman-teman semua, ini satu dokumen ya, kita bisa membuka beberapa dokumen ya, bebas ya. Jadi ini kita coba membuka dokumen baru, caranya ke menu file, kemudian new, setelah itu create ya, kita pilih blank kemudian create gitu ya. Oke, kita sudah memiliki dua dokumen ini. Oke, dokumen yang 8-12 sama yang ini yang belum kita kasih nama, yaitu dokumen. Kemudian yang selanjutnya kita kalau mau pindah-pindah antara dokumen satu dan yang kedua, ini bisa sini ya, dan ini, atau juga menggunakan alt kemudian tab ya, tab alt tab alt sama tab. Oke, untuk memindah-mindah antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. Oke, kita sudah memiliki dua dokumen ya, antara dokumen 2 dengan dokumen 8-12. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kita akan mencoba menduplikat dan memindahkan teks ya. Jadi untuk menduplikat kita menggunakan yang namanya copy, kemudian untuk memindahkan kita menggunakan toolbar yang namanya cut ya. Oke, langsung saja. Untuk menduplikat kita blok dulu file yang ingin kita duplikat, kemudian kita pilih home, kemudian kita toolbarnya kita pilih yang copy, atau shortcutnya kombinasi di keyboard yaitu CTRL plus C ya, kita duplikat. Oke, kemudian kita coba masuk ke dokumen yang tadi yang baru. Kemudian setelah itu teman-teman semua bisa klik kanan paste ya. Oke, sudah ya. Atau di sini juga ada ya di toolbarnya. Kemudian kalau yang selanjutnya yaitu kita akan memindahkan teks ya. Jadi kita cut ya, kita potong ya. Kalau kita pindahkan berarti ini kita blok dulu dari sini ya, dari sini di blok ini, seperti ini caranya. Klik seperti ini, kemudian kita cut. Nah, ini ada gambar gunting ya, atau di shortcutnya kombinasi di keyboardnya yaitu CTRL plus X. Oke, jadi hilang ya. Setelah itu kita mau taruh di mana ini teks ini ya, coba kita taruh di sini, kita coba taruh di bawahnya, kemudian klik kanan paste. Oke ya, kalau tadi kan menduplikat, di sini masih ada di file utamanya, kemudian untuk file barunya terus kita paste di sini, jadi ada double. Kalau cut berarti atau memotong di file yang aslinya atau file awalnya kita potong, kemudian kita pindahkan ke file yang kita tuju ya. Jadi bedanya seperti itu ya. Saya kira cukup teman-teman untuk yang membuka untuk yang menduplikat dan memindahkan teks ya. Saya kira cukup. Kemudian ini saya hapus saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu memformat karakter ya, atau format font
Ya, format font ini kebetulan ini di file saya ini ada beberapa sudah saya ketik seperti ini ya. Kemudian kita akan coba belajar untuk melakukan format font. Yang akan kita atur yaitu kita coba dulu, kita blok dulu untuk angka 3-nya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke font sini ya. Setelah itu berarti kita akan mencoba superscript ya. Ya, jadi ini sudah ada ini di sini. Nah, gambaran di sini ya, berarti nanti dia akan ke atas. Oke. Kita coba. Oke, ya. Jadi ini akan ke atas superscript. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita blok lagi, coba yang angka keduanya ya. Nah, ini kita coba lagi, kita font superscript, atau di sini juga sudah ada ini. Oke, sini juga sudah ada ya. Kemudian X dan 8. Kemudian kalau ini yang ke bawah ya, ini yang ke bawah berarti yang ini ya. Atau kalau di sini berarti yang ini. Kalau masuk ke menu font subscribe ya, subscript ya, ini seperti ini. Oke, kita lakukan juga yang ini, angka ini kita coba lakukan di sini. Kemudian kita coba lakukan di sini. Kita sudah melakukan untuk memformat karakter ya, atau format font. Kemudian ini kita coba, kita juga bisa menggunakan kombinasi ya, atau shortcut ya. Tadi kan kita menggunakan menu yang ada di tool ya. Ya, di menu toolnya, ataupun kita coba menggunakan yang shortcut ya, atau kombinasi di keyboard, yaitu kita menggunakan, kalau superscript berarti CTRL shift plus sama dengan, oke, CTRL shift plus sama dengan, kita blok dulu. Kemudian kalau subscript jadi CTRL plus sama dengan ya. Kita blok dulu, CTRL plus sama dengan, kemudian CTRL plus sama dengan. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan coba merubah ini ya. Jadi format teks yang selanjutnya kita akan coba merubah ini menjadi teksnya tebal ya. Itu kita blok dulu ya, untuk teks yang ingin kita membuat cetak tebal ya, atau bold. Setelah itu kita klik yang angka B, menunya home kemudian B ya, atau kalau di kombinasi keyboardnya itu CTRL plus B. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat yang garis bawah ya. Yang membuat garis bawah yaitu kita coba blok dulu tulisan yang akan kita garis bawah. Kita coba dari sini sampai ke yang ini coba ya, kita coba garis bawah ya, atau underline ya, underline, atau kalau kombinasinya itu CTRL plus. Kemudian yang kalau kita cetak miring ya, cetak miring yaitu kita ini, kita blok lagi. Ini contohnya di sini teksnya, kemudian kita cetak miring, Ctrl I, dan kita, kalau kita kombinasikan 3 juga bisa, kombinasi antara cetak miring dengan underline juga bisa. Nah, seperti ini. Oke ya, kemudian ini kita coba cetak miring. Kita coba cetak miring. Oke, dari sini sampai dengan yang ini.
Oke, oke, seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya kita coba membuat format paragraf ya, format paragraf ya. Untuk membuat format paragraf ya kita coba kita menu masuk ke, kemudian kita untuk format paragraf kita pilih yang ini, paragraf. Kemudian kita pilih yang spesial, kita coba yang first line ya, first line ya. Kita coba sini ganti angka 3, bayinya diganti angka 3. Kita menggunakan yang first line, coba sorry, kita ini taruh kursornya, jangan lupa taruh di sini, paragraf, kita first line, kita sudah 3 ya. Oke, jadi seperti ini yang first line. Kemudian ini kita coba taruh yang paragraf kedua, yaitu kita menggunakan spesialnya, kita hanging ya. Coba kita juga buat angka 3. Perbedaannya di mana? Oke, perbedaannya di sini ya teman-teman ya. Ini yang menjorok ke depannya yang hanya baris pertama, kalau ini yang kedua dan seterusnya ya sampai bawah. Ini tergantung paragrafnya seberapa banyak. Oke, kemudian ya perbedaannya sudah jelas ya. Kemudian ya cara ini ya, untuk mengembalikannya atau menghilangkannya kita bisa buang ini, kita tarik sini, kemudian kita juga bisa tarik ini, sorry. Oke, kemudian ini cara ini juga bisa dilakukan menggunakan yang ini ya, menggunakan ruler ya. Coba kita taruh di paragraf pertama, kita geser yang ini. Oke, begini ya. Coba kita ulangi, kita coba tekan ALT, coba ya. Di sini akan muncul jaraknya seberapa sentimeter di sini ya. Kita coba tekan ALT. Oke, kita coba buat segini, coba. Oke, kemudian yang selanjutnya kita tarik yang bawah, coba ya. Ini juga bisa dilakukan. Kemudian kalau kita menarik yang ini nih ya, nanti akan semuanya akan geser ke sebelah kanan ya. Jadi bedanya di situ ya. Ya, kemudian yang selanjutnya kita akan masuk materi yang selanjutnya, yaitu jarak baris atau line spacing ya. Jadi salah satu bagian dari pengaturan paragraf yaitu memformat jarak baris, yaitu jarak antara satu baris teks dengan baris teks di atas dan di bawahnya ya. Jadi untuk mengaturnya, jadi teman-teman semua blok ya, blok semua teks atau yang akan kita atur jaraknya. Kemudian teman-teman semua bisa menggunakan tombol shortcut di kombinasi keyboard, yaitu CTRL+5 ya. Ini pengaturan ketika jaraknya yang kita ingin gunakan yaitu 1,5 cm. Coba kalau yang 2 cm jaraknya, yaitu CTRL+2. Nah seperti ini. Kemudian kalau 1 cm ya, berarti jaraknya CTRL+1 ya. Ini jaraknya 1 cm. Kemudian kalau kita menggunakan toolbar ya, jadi masuknya ke paragraf ya, di sini ya sama seperti tadi. Kemudian kita pilihnya yang ini ya, single 1 berarti 1,5 atau double dan lain-lainnya. Kita coba pakai yang double. Oke, seperti ini ya. Oke, kita bawahnya juga ikut. Kalau kita mau atur semuanya berarti kita blok semuanya ya. Kalau mau blok seluruh dokumen, seluruh
yang ada di lembar kerja yaitu CTRL plus A. Kita coba masuk paragraf lagi, kemudian kita menggunakan kita menggunakan yang 1,5 saja biar tidak terlalu lebar. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengatur perataan atau alignment ya. Jadi ada rata tengah, rata kanan, dan rata kiri. Ya, kita coba untuk yang judulnya yang di atas kita mau rata kanan, yaitu caranya diblok dulu, kemudian kita pilih yang ini rata tengah, atau kalau kombinasi di keyboardnya itu CTRL plus E. Kemudian kalau kita mau membesarkan tulisan, yaitu tinggal ini aja, kita blok, kemudian kita tambahkan coba buat 18. Kemudian yang selanjutnya yang ini juga kita akan buat rata tengah ya. Kita buat rata tengah seperti ini ya. Jadi nanti di sini untuk kombinasinya atau shortcutnya teman-teman bisa sorot saja ke sini, nanti akan muncul ini di CTRL plus L, kemudian yang ini CTRL plus E, kemudian yang ini CTRL plus R. Ini materi yaitu materi tentang mengatur perataan atau alignment ya. Kita masuk materi yang selanjutnya ya. Masih semangat ya teman-teman semua ya. Kalau ngantuk bolehlah sambil ngopi ataupun sambil santai-santai dulu ya, di otot-ototnya diluruskan dulu ya, biar materi yang saya sampaikan ini benar-benar teman-teman semua pahami. Oke, masih lanjut ya. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu kita akan belajar format bullet and numbering ya. Kita coba menggunakan yang bullet dulu ya. Yang bullet dulu. Kita coba mengetikkan tulisan nama buah contohnya. Ini kita perbesar saja. Nama buah ya. Kita coba menggunakan fungsi bullet ya. Jadi teman-teman semua ini ya, bisa bullet. Kalau mau menginginkan simbol lain ya, teman-teman semua bisa klik yang segitiga ini ya. Teman-teman semua bisa memilih yang di sini ya, atau teman-teman semua mau cari yang lain ya, yang lebih banyak lagi, bisa di sini klik kemudian pilih yang simbol ya. Silahkan teman-teman semua tinggal disesuaikan saja ya, seleranya mau bikin seperti apa ya. Oke, kita coba menggunakan yang ini aja ya, nama buah contohnya ya. Kita coba ketik, ada jeruk, kemudian ada apel, kemudian ada buah pir ya, dan lain-lain ya. Kita sudah belajar fungsi bullet ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita belajar numbering ya. Kita belajar numbering ya. Untuk numbering ya, kita coba buat yang menggunakan nomor ya. Kalau tadi kan menggunakan simbol ya, kita coba menggunakan nomor. Caranya di sini klik, kemudian pilih nomor sesuai dengan selera teman-teman semua. Oke, kita coba ini ya. Ya. Mungkin kita di sini sama nama buah contoh. Ini kita menggunakan numbering. Kita pilih yang ini contoh. Ada semangka, kemudian pepaya, melon ya, dan lain-lain ya. Ini sama ya, caranya cukup mudah sini. Tetapi kalau kita menginginkan yang bertingkat ya, contoh ada
yang bertingkat ya, jadi nanti ada subnya, ada semangka, ini subnya ada semangka merah, ada semangka yang kuning gitu contohnya ya. Kalau ini pepaya, contohnya ada pepaya yang California dan pepaya jenis lain gitu contohnya. Ini caranya bagaimana ya kalau bertingkat seperti itu ya. Ya contohnya ya, teman-teman semua bisa pilih yang di sini ya. Ini di Microsoft Word-nya sudah menyediakan di sini ya, jadi nanti kita akan menggunakan yang bertingkat. Contoh ya, ini kita buat nama buah. Oke, kemudian yang selanjutnya, karena kita menggunakan yang bertingkat tadi, setelah angka 1 yaitu apa, kita coba type ya. Jadi setelah 1 yaitu A ya, nama buah. 1 nama buah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jeruk. Kemudian jeruk ini ada jeruk nipis, contoh ada jeruk nipis ya, jeruk nipis. Kemudian ada jeruk bali. Oke, jeruknya ada 2 ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita ke nama-nama buah lagi, berarti kita mundur ya. Kita mundur berarti kita klik yang discrete indent ya, discrete indent, klik ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita contoh semangka. Kita tab atau increase indent, sini juga sama aja, semangka yang merah, kemudian yang kuning dan seterusnya ya. Ini kan kita hanya urutannya tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Ini kan yang sudah disediakan oleh Microsoftnya. Coba kalau yang kita ingin sesuai dengan selera sendiri, contohnya yang di sini menggunakan A besar ya. Kemudian setelah itu kita di sini menggunakan nomor ya, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian setelah ini di sini A, B, C ya, contohnya seperti itu ya. Ya, ini lebih enaknya kita membuka dokumen baru saja untuk membuat multi level list ya. Ini sini sama ya, multi level list, kemudian define multi level list ya. Kita coba untuk level yang pertama yaitu kita menggunakan A besar ya, seperti ini. Kemudian kita menginginkan tidak menggunakan kurung tutup nah, jadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya untuk level yang kedua yaitu kita menginginkan menggunakan nomor. Sama caranya, kita pilih yang ini dulu, level yang kedua, kemudian pilih number stylenya, kemudian kita juga tidak menggunakan yang kurung tutup. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita menginginkan yang menggunakan huruf Romawi ya. Huruf Romawi kita menggunakan kurung tutup saja dan seterusnya. Oke, kita sudah membuat multi level list. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita coba mulai mengetik. Tadi kan yang pertama yaitu A besar, ABC besar, kemudian nomor, kemudian angka Romawi kecil ya, I1, I2 dan seterusnya. Kita coba mulai mengetik. Contoh 4 pilar kebangsaan ya, contohnya seperti ini ya. Ya, di dalam 4 pilar kebangsaan yaitu yang pertama yaitu ada contohnya undang dasar 1945. Sorry. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila. Oke, kita sudah
masuk ke list kedua ya, yang list pertama yaitu A besar, ABC besar, kemudian yang list yang kedua yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita list yang ketiga yaitu tadi menggunakan huruf Romawi kecil ya, kita tap saja increase indent. Oke, sudah ya. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya ya, ini sampai ke 5 ya, sampai ke 5 ya, contoh ya. Ini kita fokusnya untuk belajar multi level list ya, jadi kalau ini kita ini aja ya untuk mengetiknya. Kemudian kita discrete indent ya, kesini lagi ya, sama ya seperti itu dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau ke yang B berarti ke discrete indent lagi. Oke, materi untuk bullet and numbering kemudian multi level list saya kira sudah cukup ya. Oke, yang selanjutnya ya kita masuk materi format tabulasi ya. Jadi membuat tabulasi yaitu seperti ini contohnya ya. Nanti setelah tabulasi kita akan lanjut materi yaitu tabulasi dan indentasi ya. Jadi kita masuk materi yang tabulasi dulu ya. Ya, jadi kita buat dokumen baru ya. Contohnya kita buat materi tabulasi. Contohnya buatnya bagaimana ya caranya? Contohnya seperti kita buat nama. Kemudian untuk jarak tab-nya kita atur ya. Kalau ini kan sudah sesuai yang default ya, secara default ya. Coba kita atur ya, coba ya. Kita coba klik di sini ya. Kita mau tab-nya itu sampai di sini ya. Jadi teman-teman semua tinggal klik nama, kemudian klik ya sampai ada siku seperti ini ya. Ya, secara otomatis klik ya, nanti tab langsung sampai ke sini. Kemudian kita tulis jenis kelamin ya, atau kita singkat saja JK. Kemudian kita tab lagi ya, kita jaraknya coba buat di sini angka 6 cm. Kita tab, kemudian tempat lahir ya, tempat lahir contoh ya. Kemudian kita tab lagi di sini ya, kita tab lagi di sini, kemudian kita sini dengan tab, kemudian kita tulis tanggal lahir. Ya, begitu ya teman-teman untuk membuat tabulasi ya. Jadi untuk mengetiknya ya, segini saya contohkan satu baris saja, dua baris nggak apa-apa. Krishna. Kemudian setelah itu kita tab jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya contoh Probolinggo ya, contoh seperti ini. Kemudian untuk tanggal lahirnya contohnya 12 Juli 1980, contoh seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya juga caranya sama ya, contoh Iriyah. Dan setelah itu kita tab lagi ya, namanya perempuan, contohnya Mogo ya. Setelah itu sini tanggal lahirnya 11 Mei 1981, contoh seperti itu ya. Jadi untuk membuat format tabulasi caranya seperti itu ya. Kemudian kita akan coba masuk materi yang selanjutnya, tabulasi dan indentasi ya. Jadi nanti kita akan membuat seperti ini ya, ini tabulasi dan indentasi ya. Caranya ya, kita judulnya kita copy saja, kita buat dokumen baru saja nggak apa-apa, kita copy. Kemudian kita buat nomor 1 ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk penomoran kita buat sini ya, nomor 1. Kemudian yang selanjutnya kita klik di sini dulu ya, tabulasinya klik ya sampai sampai membentuk angka L.
klik di sini. Oke, klik di sini, kemudian kita tulis mengingat, ingat, kemudian kita tab ya, kita tab di sini angka 5, kita buat tabulasi, kemudian kita buat titik 2, kita klik lagi di sini, kita tab lagi, kemudian kita mengetik ya. Kita coba untuk mempercepat waktu, kita coba ini aja, copy dari sini, kita copy dari sini, oke ya. Jadi seperti ini ya, kita atur indentasinya ya, kita atur indentasinya. Caranya kursornya taruh saja di sini ya, yang penting masih di dalam paragraf. Kemudian kita tarik ya, kita tarik ininya, indentasinya kita tarik, salah, ini tariknya yang atas saja, yang hanging indentasi. Oke, kita bawa tarik ya, udah jadi ya. Kemudian di sini ada penomoran ya, atau abjad ABC dan seterusnya ya. Caranya teman-teman tinggal di enter saja, ini masuk ke angka 2 ya, jadi kita tinggal ini aja di backspace ya, atau delete ya. Oke, kemudian kita ke yang ABC dan ya, ini aja. Oke, kemudian kita buat yang ini, kita ketik saja, percepat waktu ya. Oke, kemudian yang B, yang B ini oke seperti ini ya, agar lurus ke sini ya, teman-teman semua bisa tekan CTRL Shift M ya, CTRL Shift M ya, seperti ini. Oke, kemudian kita ke nomor 2 ya, nomor 2 yang ini kita hapus saja, kita hapus, kemudian teman-teman semua tinggal ke sini lagi, ke format numbernya dan klik ya, langsung otomatis ke nomor 2 ya. Caranya masih sama seperti tadi, ini kita coba ini, dan ini kita menggunakan format tabulasi yang di atas ya, kemudian kita copy aja dari sini. Oke, begitu untuk materi format tabulasi, kemudian tabulasi dan indentasi ya, saya kira cukup. Oke teman-teman semua, kita masuk materi berikutnya ya. Jadi untuk materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang format border and shading ya. Jadi border adalah sebuah kotak ya, atau shading adalah sebuah arisan naskah agar tampak lebih menarik gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung saja kita untuk menggunakan shading. Caranya bagaimana ya? Pertama teman-teman semua tentunya harus memblok ya teks yang ingin di shading. Kemudian teman-teman semua ke menu page border ya, kemudian teman-teman semua ini pilihnya border, setelah itu kita buat box ya. Kemudian ya, kalau ini apply to ya, berarti apply to nya berarti ini hanya teksnya saja. Kemudian kalau kita paragraf berarti nanti paragrafnya. Oke, kita coba menggunakan yang paragrafnya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke yang shading. Di sini untuk warna ya, atau colornya nanti bisa kita pilih. Ini saya coba menggunakan warna yang putih aja ya. Nah, putih saja. Oke, ini paragraf. Kemudian kita pilih oke ya, ini sudah jadi. Ini untuk border dan shadingnya. Kemudian kita melakukan border and shading lagi ini ya, di
tulisan program paket luar biasa. Caranya sama seperti tadi, tapi bedanya kita akan menggunakan warna yang berbeda. Ini coba saya akan menggunakan warna yang hitam ya. Ya, jadi ini seperti ini. Ini kita kurangi seperti ini. Kemudian kita juga akan mencoba yang di sini ya. Ini kan tadi yang hanya satu baris ya. Ini kita mencoba yang 2 baris ya. Kita mencoba yang 2 baris di back border, kemudian setting. Ini colornya kita pakai yang putih saja coba. Ya, jadi ini ya sudah jadi ya teman-teman semua ya. Kemudian kita akan mencoba membuat page border ya, page border atau semacam bingkai ya di sini ya. Jadi teman-teman semua tinggal pilih file yang akan dibuat bingkainya, kemudian masuk ke page border, kemudian teman-teman pilih border ya. Untuk jenis garisnya teman-teman semua tinggal menyesuaikan yang di sini sesuai dengan selera teman-teman semua. Atau kalau teman-teman semua ingin menggunakan semacam gambar gitu ya, ini juga bisa memilih di sini yang art ya. Teman-teman bisa memilih yang di sini. Bebas ya, sesuai dengan selera. Kita coba menggunakan yang ini contoh. Oke, kita menggunakan yang ini. Kemudian untuk warna ya, ini untuk otomatiknya memang warnanya merah, tapi teman-teman semua bisa merubahnya, contoh menggunakan warna biru gitu ya. Ini juga bisa, nanti warnanya akan biru ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu cengkes ya, atau merubah kejadian tertentu ya. Jadi ini contohnya, ini tulisan ini saya ingin membuat huruf pertama dari sebuah kata ini nanti huruf besar contoh ya, atau huruf pertama dari sebuah kata ini kecil diteruskan dengan huruf besar, ini juga bisa ya. Caranya teman-teman semua di blok, kemudian masuk ke menu home, kemudian teman-teman semua pilih yang ini cengkes ya. Coba klik yang segitiganya, ini kita coba yang ini sentence case. Oke, berarti huruf pertama kecil diteruskan dengan huruf pertama besar diteruskan dengan huruf yang kecil. Kemudian kalau kita menggunakan yang lower berarti hurufnya kecil semua. Kemudian kalau yang uppercase nanti hurufnya besar semua. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu kapitalis H case, yaitu huruf pertama besar ya, seperti ini. Kemudian toggle case ya, jadi seperti ini. Atau kalau teman-teman semua menggunakan shortcut ya, kombinasi di keyboard yaitu ALT atau kalau teman-teman menggunakan fungsi kombinasi di keyboard yaitu menggunakan Shift F3 ya, seperti ini. Oke, ini untuk cengkes. Kemudian kita akan belajar yang selanjutnya yaitu format kolom ya, atau membuat kolom ya. Microsoft juga memfasilitasi pembuatan dokumen yang berupa format koran ya, biasanya kan berkolom-kolom ya, jadi kita bisa membuatnya di Microsoft Office. Jadi untuk membuat format kolom tentunya caranya sama, kita harus memblok dulu teks yang akan kita buat format kolom. Kemudian teman-teman semua masuk ke menu page layout, pilih kolom ya. Ini teman-teman bisa memilih yang 1 atau yang 2, 3. Kalau yang left ini berarti yang sebelah kirinya lebih kecil, yang right ini sebelah hanya lebih besar. Oke, coba kita pakai yang ini. Oke, udah ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita ingin ini jaraknya ya, jarak antara kolom 1 dan kolom kedua ini jaraknya lebih diperkecil lagi ya, tidak selebar ini.
teman-teman kolom ini ya, kemudian more column. Setelah itu yang ini diatur saja. Ini kita coba perkecil yang ini ya, ini akan melebar. Kalau diperkecil berarti ke sini. Nah ini ya, oke, ini jaraknya ini dipersempit ya. Ini kalau kita sudah masuk materi yang format kolom. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat tabel ya. Kita coba buat dokumen baru saja. Kita akan berlatih membuat sebuah tabel ya. Kita contohnya mau membuat data karyawan. Kemudian kita coba rata tengah ya, dan B, kita enter, kita L sini ya, untuk membuat sebuah tabel ya. Untuk membuat tabel, teman-teman semua bisa masuk ke menu insert, kemudian tabel. Kemudian ini untuk barisnya dan kolomnya teman-teman semua tinggal disesuaikan saja ya. Ini saya coba menggunakan barisnya 3, kolomnya juga 3. Kemudian kita atur untuk tinggi barisnya ya. Tinggi barisnya teman-teman bisa masuk menu layout, kemudian di sini tinggi barisnya tinggal diatur. Kita coba menggunakan setengah senti saja. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan kolom ke sebelah kanan ya, jadi klik yang kolom yang ingin ditambahkan, setelah itu insert right ya. Kalau ke kiri berarti insert left. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau kita ingin menginsert ke bawah ya, diklik saja, kemudian insert ke bawah dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin mendelete kolom ya, baris atau kolom ya, diklik saja. Di sini kita contohnya mau mendelete kolom yang ini, diklik saja, kemudian ke yang segitiga delete ini kita delete kolom. Oke, kita sudah delete. Kemudian kalau kita ingin mendelete baris ya, jadi diklik di baris yang akan di delete, setelah itu delete row. Oke, seperti itu ya. Kalau kita ingin mendelete tabelnya semua ya, kalau kita klik di sini kemudian kita delete yang ada di keyboard, ini tidak bisa ya. Jadi teman-teman kalau ingin mendelete tabel harus masuknya sini, delete tabel. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita ingin menggabungkan antara baris 1 dengan baris 2 ya, atau kolom 1 dengan kolom berikutnya ya, caranya di blok antara kolom yang ingin digabungkan, kemudian kita masuk ke match cell. Oke, ini kita coba perkecil, disorot saja, nanti akan memperkecil ya. Oke, diperkecil. Kemudian di sini kita juga akan lakukan match cell. Setelah itu ini kita coba tambahkan ya, tambahkan ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kemudian di sini kita match cell, di sini juga kita match cell. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman semua ya. Ini contohnya nomor. Kemudian departemen dengan cabang, kalau di sini unit contohnya, kemudian nama karyawan dan contohnya gaji, seperti ini ya. Kemudian kita atur ini apa namanya, peletakan tulisannya atau teksnya ya. Jadi di blok dulu, kita masuk ke sini ya, biar rata tengah kanan dan kiri, atas dan bawah juga ya. Kemudian lakukan yang sama di ini, tulisan cabang dan unit. Selanjutnya kalau kita ingin membuat di sini ya seperti kopnya ya, kopnya ini berwarna yang lain ya, warna hitam atau warna biru gitu ya. Kita sama caranya, kita blok dulu ya, karena ini sudah dilakukan match cell, jadi kalau kita blok ke sini tetap nggak bisa.
Kemudian kita masuk ke desain, kita pilih yang shading ya, kita pilih yang ini, lakukan yang sama dengan yang ini, kita pilih yang shading. Oke, kemudian kalau kita ingin membuat garis dua ya, kalau membuat garis dua yaitu teman-teman semua masuk ke yang ini, sini, kemudian diklik, kita buat garis dua. Oke, seperti ini, diklik, kita buat garis mana saja yang ingin dibuat garis dua ya, kita klik semuanya. Setelah itu tinggal untuk memulihkan kursornya itu draw. Kemudian yang selanjutnya kita akan menggabungkan ini ya, dua baris atau dua kolom ya. Ini contohnya yang departemen ini dijadikan per kolom saja ya. Caranya diklik saja di sini, kemudian ke menu layout, kemudian teman-teman semua bisa pilih yang split cell ya. Berarti ini kolomnya kita buat dua, untuk barisnya atau row-nya klik satu gitu ya. Jadi contohnya gitu. Oke, ini ke sini dua, kolomnya untuk barisnya satu. Kita tinggal atur saja untuk letaknya seperti ini. Oke, saya kira sudah cukup untuk materi yang tabel ya. Untuk materi tabel kita sudah cukup. Kemudian yang selanjutnya, materi yang selanjutnya kita masuk ke drop cap ya. Drop cap adalah karakter pertama dari suatu paragraf dibuat dengan ukuran yang lebih besar ya, Ini contohnya seperti ini. Kita kembali ke file yang tadi. Ini contohnya untuk huruf S-nya kita buat lebih besar ya. Bisa ukurannya 3 baris atau 4 baris atau terserah ya, sesuai dengan selera teman-teman semua. Ya, caranya yaitu ke menu home ya. Caranya yaitu ke menu insert, kemudian drop cap ya. Setelah itu pilih drop cap. Ini kalau ini berarti di dalam baris ya, di dalam paragraf. Kalau ini di luar paragraf ya, seperti ini, bedanya seperti ini. Oke, kita coba yang ini aja ya. Kemudian kalau kita menginginkan ini huruf S nya lebih besar lagi ya, menjadi 4 baris contoh gitu ya. Ini kita masuk sini yang segitiga ini, kemudian pilih drop cap option ya. Setelah itu kita pilih yang ini kita buat 4, kemudian distance from text ya, berarti antara jarak huruf S dengan kata yang berikutnya. Kita buat contoh 0,5 lah ya. Ya, jadi seperti ini. Oke, untuk drop cap saya kira cukup mudah sekali. Untuk materi drop cap saya kira tidak usah buat lama-lama ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar untuk menyisipkan simbol ya. Untuk menyisipkan simbol, teman-teman biasanya kan simbol ada simbol gambar telepon dan lain sebagainya ya. Untuk menyisipkan simbol saya buat di sini saja ya. Contohnya saya buat di sini Jalan Jenderal Sudirman ya, nomor 169 contoh ya. Kemudian telepon ya, teleponnya itu gambar telepon ya. Jadi teman-teman semua untuk menyisipkan simbol, jadi masuknya ke sini, simbol, pilih yang segitiga ya. Ini karena saya sudah biasa menggunakan yang gambar telepon ya, jadi ini sudah ada. Kalau teman-teman belum ada, berarti pilihnya yang more symbol ya, more symbol, kemudian pilih yang di sini. Ini pilihnya simbol, kemudian di sininya, karena di sini banyak pilihan ya. Kita coba yang lain juga bisa di sini. Contohnya biasanya yang biasa digunakan itu wingding
ya, Wingding 2 ya, yang sering digunakan. Kemudian dipilih, setelah itu insert, kemudian kita close. Berarti 021 strip 12345. Oke, untuk menyisipkan simbol seperti itu ya. Kita coba lagi, kita menginginkan simbol yang lain ya, menginginkan simbol yang lain. Nanti contohnya ke yang ini ya. Oke, caranya sama seperti tadi. Oke, untuk menyisipkan simbol sudah. Kemudian kita menyisipkan gambar ya, atau insert gambar. Biasanya kalau kita membuat surat, di kop surat itu ada seperti logo perusahaan ya. Kita caranya yaitu kita ke menu insert, kemudian picture. Setelah itu teman-teman semua dicari ya, untuk menyimpan gambarnya di local disk mana. Setelah itu pilih gambarnya, ini saya coba menggunakan yang ini saja ya. Kemudian teman-teman semua insert ya. Ini ukurannya besar sekali ya, ukurannya besar sekali. Untuk memperkecil, teman-teman tinggal dilakukan, ditarik saja yang di pojoknya. Nariknya yang pojok ya, jangan yang ini atau yang ini, biar gambarnya atau objeknya tetap simetris ya. Seperti ini ditarik, seperti ini ditarik. Oke ya. Kemudian untuk mengaturnya ini kan tidak bisa digeser-geser ya, tidak bisa digeser-geser. Ini juga teksnya jadi berubah. Jadi teman-teman semua diklik gambarnya, setelah itu wrap teksnya kita buat in front of text ya. Ya, jadi seperti ini. Oke, jadi ini gambarnya di depannya teks ya, atau tulisannya. Oke, sudah ya. Menyisipkan gambar. Masih semangat teman-teman? Ini materinya masih ada beberapa ini ya. Jadi saya lanjutkan saja biar cepat ya. Tinggal header footer ya. Kita membuat header footer. Untuk membuat header footer ya, kita coba buat dokumen baru saja. Membuat header. Ya, untuk membuat header, header adalah tag atau naskah yang selalu muncul di bagian atas halaman ya. Jadi kalau teman-teman semua mau membuat halaman berapapun, nanti teksnya akan tetap muncul ya. Contoh kita membuat header ya. Untuk masuk header yaitu teman-teman semua tinggal di double klik saja, di sini sudah masuk ke header. Atau cara lain ya, agar kita bisa memilih jenisnya, teman-teman bisa masuk menu insert, kemudian pilih header ya. Ini letaknya teman-teman semua tinggal disesuaikan saja sesuai dengan selera ya, seperti ini ya. Ya, ini teman semua tinggal memilih untuk jenis headernya. Saya coba menggunakan yang ini saja. Oke, ini nih saya contohkan tulisan modul Microsoft Office Word saja, Microsoft Word contoh ya, seperti ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman semua ini membuat mau 1 lembar 2 lembar, ini akan muncul semua, akan muncul terus. Nah tuh ya kan ya. Ini coba ya, ini sudah page keempat, kelima, ini muncul terus ya. Ini headernya selalu muncul ya, tuh ya kan, muncul terus ya. Ini akan selalu muncul di tiap dokumen. Kemudian kalau footer ya juga sama ya, juga sama, tapi bedanya kalau header di atas, kalau footer di bawah. Caranya ke menu insert sama, kemudian pilih yang footer. Kalau footer berarti ini kita coba yang pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini, coba kita buat ini, kita tulis, kita buat halaman ya, halaman 1. Kemudian yang di sini contohnya kita tulis
belajar komputer, contohnya seperti itu. Oke, setelah itu kita close saja. Oke ya, ini ya modul Microsoft Word, kita belajar komputer. Ini untuk halamannya juga, ini sudah halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk materi header dan footer. Saya kira untuk materi Office sudah cukup ya teman-teman semua ya. Jadi nanti kalau memang teman-teman semua ada pertanyaan atau penjelasan saya kurang dipahami, teman-teman semua bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.